Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mustaniro SE, SY, ME selaku dosen pengampu ilmu kalam kelas 1 Ekonomi Syariah C, dan yang kami hormati teman-teman sekelas 1 Ekonomi Syariah C. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan perkuliahan ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 1 Ekonomi Syariah C. Kami akan menyampaikan materi tentang pokok-pokok pemikiran Wahabi. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Syarifah Nada Fauzia, sebagai moderator sekaligus pemateri 4, yang kedua Bella Sukasi sebagai pemateri kedua, yang keempat Sindiana Binarsari sebagai pemateri 3, dan yang keempat Rehan Raffi Rahmandika sebagai pemateri 1. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka perkuliahan ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini saya serahkan kepada Rehan Raffi Rahmandika yang akan membacakan materi atau memaparkan materi tentang pengertian Wahabi. Baik, sebelum memasuki materi, teman-teman ada yang tahu Wahabi itu apa? Baik, akan saya jelaskan. Jadi Wahabi, lebih tepatnya Wahabisme atau Wahabiyah, adalah sebuah aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Aliran ini berkembang dari dakwah seorang teolog muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Ada yang tahu siapakah Muhammad bin Abdul Wahab? Nah, Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin gerakan keagamaan yang pernah menjabat sebagai mufti Daulah Saudiyah, yang kemudian berubah menjadi kerajaan Arab Saudi sekarang. Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali dakwah tauhid dalam masyarakat dan cara beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Ia dilahirkan di kampung Uwainah atau Najd, lebih kurang 70 km arah barat kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang. Ia tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang sangat terpelajar. Ayahnya juga merupakan seorang tokoh agama dan saudara lelakinya adalah seorang qadhi atau mufti besar. Baik, kita kembali ke pembahasan. Secara bahasa, Wahabi berarti yang berjenis atau berbangsa. Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Sementara secara istilah, Wahabi adalah suatu aliran reformasi keagamaan dalam Islam yang dirintis oleh seorang teolog muslim abad 18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab, yang berasal dari Saudi Arabia. Aliran ini digambarkan sebagai sebuah aliran Islam yang ultra konservatif, keras, dan puritan. Menurut Hanafi, Muhammad bin Abdul Wahab merupakan seorang ulama pembaruan dan ahli teologi Islam yang mengetahui gerakan Salafiyah. Wahabi dianggap sebagai ultra konservatif, bersanding Salafi dianggap gerakan pembaruan bukan suatu mazhab. Nah, nama Wahabi diberikan oleh lawan-lawan semasa hidup pendirinya, kemudian dipakai juga oleh penulis Eropa. Nama yang dipakai oleh golongan Wahabi sendiri adalah golongan Muhawidin atau unitaris atau ahli tauhid, dan metodenya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap dirinya golongan ahli sunnah yang kemudian mengikuti pikiran Ahmad bin Hanbal yang ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah. Para pendukung dari ini percaya bahwa gerakan mereka adalah gerakan reformasi Islam untuk kembali kepada ajaran monoteisme murni yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis, bersih dan segala kemuliaan, seperti praktik-praktik yang dianggap bidah, syirik, dan kufar. Sementara ajaran ini menyebut Wahabi sebagai gerakan sekretarian yang menyimpang, sekte keji, dan sebuah distorsi ajaran Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Nama Bella Sukasi, NIM 21411 020 1085.
saya akan menjelaskan tentang latar belakang kemunculan Wahabi. Sejarah lahirnya aliran Wahabi tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa antara Muhammad bin Abdul Wahhab dengan keluarga kerajaan Saud di Najd. Wahabisme dan keluarga kerajaan Saudi telah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sejak kelahiran keduanya. Wahabisme telah menciptakan kerajaan Saudi dan sebaliknya, keluarga Saudi menyebarluaskan paham Wahabi ke seluruh penjuru dunia. Kedua tak terpisahkan karena saling mendukung satu sama lain. Menurut Hanafi, Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan seorang ulama pembaharuan dan ahli teologi agama Islam yang mengetuai gerakan Salafiyah. Wahabi dianggap sebagai ultra konservatif berbanding Salafi. Ia dianggap sebagai gerakan pembaharuan, bukan suatu mazhab. Beliau memperkenalkan semua undang-undang syariah di semenanjung Arab. Beliau sangat dipengaruhi oleh Ahmad ibnu Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Selama beberapa bulan, beliau merenung dan mengadakan orientasi untuk kemudian mengajarkan paham-pahamnya. Meskipun tidak sedikit orang yang menentangnya, antara lain dari kalangan keluarganya sendiri, namun ia mendapat pengikut yang banyak. Wahabisme atau ajaran Wahabi muncul pada pertengahan abad ke-18 di Direngeyah, sebuah dusun terpencil di Jazirah Arab. Kata Wahabi sendiri diambil dari nama pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia lahir di Najd, Uyainah. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang mubalik yang fanatik dan telah menikahi lebih dari 20 wanita dan mempunyai 18 anak. Sebelum menjadi seorang mubalik, Muhammad bin Abdul Wahhab secara ekstensif mengadakan perjalanan untuk keperluan bisnis, pelesiran, dan memperdalam agama ke Hijaz, Mesir, Syria, Irak, Iran, dan India. Walaupun Muhammad bin Abdul Wahhab dianggap sebagai bapak Wahabisme, namun aktualnya kerajaan Inggrislah yang membidani kelahirannya dengan gagasan-gagasan Wahabisme dan merekayasa Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai imam dan pendiri Wahabisme untuk tujuan menghancurkan Islam dari dalam dan meruntuhkan Daulah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Seluk-beluk dan rincian tentang konspirasi Inggris dengan Muhammad bin Abdul Wahhab ini dapat ditemukan dalam memori Mr. Hamper. Selagi di Basrah, Irak, Muhammad bin Abdul Wahhab muda jatuh dalam pengaruh dan kendali seorang mata-mata Inggris yang dipanggil dengan nama Hamper, yang sedang menyamar. Salah seorang mata-mata yang dikirim London untuk negeri-negeri Muslim dengan tujuan menggoyangkan kekhalifahan Utsmaniyah.
dan menciptakan konflik di antara sesama kaum Islam. Hamper berpura-pura menjadi seorang Muslim dan memakai nama Muhammad dengan cara yang licik. Ia melakukan pendekatan dan persahabatan dengan Muhammad bin Abdul Wahab dalam waktu yang relatif lama. Hamper yang memberikan Muhammad bin Abdul Wahab uang dan hadiah-hadiah lainnya serta mencuci otaknya dengan meyakinkannya bahwa orang-orang Islam mesti dibunuh karena mereka telah melakukan penyimpangan berbahaya. Kaum Muslim yang telah keluar dan prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Baginya mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dan syirik. Hamper juga merekayasa sudah mimpi liar dan mengatakan bahwa dia bertemu Nabi Muhammad SAW, mencium kening Muhammad bin Abdul Wahab. Ia mengatakan kepada Muhammad bin Abdul Wahab bahwa dia akan jadi orang besar serta meminta kepadanya untuk menjadi orang yang dapat menyelamatkan Islam dan berbagai bid'ah dan tahayul. Setelah mendengar mimpi Hamper, Muhammad bin Abdul Wahab menjadi lebih percaya diri dan terobsesi untuk melahirkan suatu aliran baru dalam Islam yang bertujuan memurnikan dan mereformasi Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi selanjutnya tentang doktrin-doktrin Wahabi. Secara umum, gerakan Wahabi adalah mengikis habis segala bentuk takhayul, bid'ah, kufarat, dan bentuk penyimpangan pemikiran dan bentuk keagamaan umat Islam yang dinilainya telah keluar dari ajaran yang sebenarnya, sehingga ada beberapa doktrin yang diajarkan dalam praktek gerakan ini, yaitu ada 28 doktrin. Yaitu yang pertama, barang siapa yang belum merealisasikan tauhid dalam hidupnya, maka dia belum beribadah kepada Allah. Dan yang kedua adalah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya dapat masuk surga tanpa hisab. Yang keempat adalah syirik, adalah perbuatan dosa yang sangat besar yang harus dijauhi, seperti riya, itu termasuk syirik kecil. Dalam syirik ini terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asgar. Syirik akbar yaitu memperlakukan selain Allah sama dengan Allah, dan yang kedua adalah syirik asgar, yaitu perbuatan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai suatu syirik tetapi belum sampai ke tingkat syirik akbar. Adapun perbedaan di antara keduanya, syirik akbar menghapus seluruh amalan, sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang disertainya saja. Syirik akunya kekal di dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak sampai demikian. Syirik akbar menjadikan pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan keluarnya dia dari Islam. Dan yang kelima adalah menjauhkan orang Islam dari lingkungan orang-orang musyrik, agar tidak menjadi seperti mereka walaupun dia belum melakukan perbuatan syirik. Dan yang keenam adalah pentingnya menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah, sebab yang dijadikan Rasulullah sebagai pelindung darah dan harta bukanlah sekedar mengucapkan kalimat itu dengan lisan atau memahami arti dan lafadznya saja atau mengetahui akan kebenarannya, akan tetapi harus disertai dengan tidak adanya penyembahan kecuali hanya kepadanya. Dan yang ketujuh adalah memakai gelang dan sejenis untuk mengangkal bahaya adalah perbuatan syirik.
Dan yang kedelapan adalah tidak dibenarkannya mengharapkan berkah dari pepohonan, perbatuan dan sejenis lainnya. Dan yang kesembilan adalah menyembelih binatang karena Allah dilarang dilakukan di tempat penyembelihan yang bukan karena Allah. Dan yang ke-10 adalah bernajar. Bernajar untuk selain Allah adalah syirik. Apabila sudah menjadi ketetapan bahwa najar itu ibadah kepada Allah, maka menunjukkannya kepada selain Allah adalah syirik. Dan yang ke-11 adalah meminta perlindungan, pertolongan, dan berdoa kepada selain Allah adalah termasuk perbuatan syirik. Dan untuk yang nomor 12 itu hanya Allah pemberi syafaat, dan syafaat yang ditetapkan adalah syafaat untuk orang-orang yang bertauhid dengan ikhlas dengan izin Allah. Dan untuk yang ke-13 adalah Nabi tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk termulia dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah tidak dapat memberi hidayah kepada siapapun yang beliau inginkan, maka tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah yang bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Karena pada zamannya Muhammad bin Abdul Wahab banyak orang yang senang bertabaruk. Tabaruk ialah bermakna mencari tambahan kebaikan atau mengalap berkah. Dan untuk yang ke-14 adalah penyebab utama kekafiran adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Yang selanjutnya itu nomor 15, larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh. Pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ialah melakukan suatu ibadah seperti sholat di sisi kuburan meskipun tidak dibangun di atasnya tempat ibadah. Dan yang ke-16 adalah berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh menjadi penyebab jadikannya sesembahan selain Allah. Yang ke-17 adalah sihir. Sihir haram hukumnya dan pelakunya adalah kafir. Tukang sihir itu dihukum mati tanpa diminta taubat terlebih dahulu. Dan yang ke-18 adalah kafirlah orang yang mempercayai dukun dan tukang ramal dan sejenis lainnya. Dan yang ke-19 adalah melakukan amal soleh untuk kepentingan dunia adalah termasuk perbuatan syirik. Dan yang ke-20 adalah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah syirik, seperti larangan bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Lebih baik bersumpah menggunakan nama selain Allah walaupun dalam kebenaran itu lebih besar dosanya daripada sumpah palsu yang menggunakan nama Allah. Dan yang ke-21 adalah bersandagurau dengan menyebut nama Allah, Al-Quran dan Rasulullah, maka kafirlah. Dan yang ke-22 dilarang memberi nama yang dipersembahkan kepada selain Allah. Selanjutnya itu nomor 23, larangan mengucapkan kata jika engkau menghendaki dalam berdoa. Jadi dalam berdoa kita tidak boleh memaksa akan doa yang kita panjatkan, dan kita harus menerima apa yang diijabahnya doa kita, karena terkabulnya doa atas ketetapan yang dipilih Allah itu lebih baik apa yang kita harapkan. Dan untuk nomor selanjutnya itu nomor 24, larangan memohon sesuatu dengan menyebut nama Allah kecuali apabila yang dimohon itu adalah surga. Hal ini demi mengagungkan Allah serta memuliakan asma dan sifatnya. Dan untuk nomor 25, larangan mengucap kata andai kata atau seandainya apabila mendapat sesuatu musibah atau kegagalan, karena kata tersebut akan membuka pintu perbuatan setan. Dan nomor 26, larangan mencaci maki angin, karena angin mendapat perintah dari Allah. Oleh karena itu mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah. Dan untuk yang nomor 27, larangan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya atau dikenal dengan tawasul. Tawasul ialah meminta pertolongan
atau berdoa melalui perantara kekasih Allah. Kaum muslimin menjadikan Rasulullah sebagai perantara pada masa hidupnya untuk memohon kepada Allah agar turun siraman hujan. Dan yang terakhir adalah yang nomor 28, disebutkan dengan tegas dalam hadis ini adanya dua tangan bagi Allah, bahwa seluruh langit itu diletakkan di tangan kanannya dan seluruh bumi diletakkan di tangan lain pada hari kiamat. Demikianlah doktrin-doktrin Wahabi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, saya Syarifah Rada Fauziah, NIM 2141102010844, akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Wahabi. Yang pertama yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Kalian tahu siapa itu Muhammad bin Abdul Wahab? Oke, Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah seorang tokoh Wahabi yang pertama. Muhammad bin Abdul Wahab memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad ibnu al-Mashrif at-Tamimi al-Hanbali an-Najdi. Beliau itu lahir tahun 1115 Hijriah atau 1701 Masehi. Ia lahir di kampungnya yaitu Uyainah, Najdah. Kurang lebih jaraknya 70 km arah barat laut dari kota Riyadh. Sekarang kota Riyadh berkedudukan sebagai ibu kota Arab Saudi. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga terpelajar. Ayahnya seorang tokoh agama di wilayahnya, kakaknya seorang qadhi mufti besar. Seorang tokoh yang menjadi tempat masyarakat Najdi menanyakan segala persoalan yang terkaitan atau yang berkaitan dengan agama. Muhammad bin Abdul Wahab sendiri merupakan seorang teolog Islam yang memimpin pergerakan Salafi. Ia terkenal sebagai orang yang menentang atas kemunduran dan kemerosotan umat Islam pada masa modern. Muhammad bin Abdul Wahab secara operasional dengan gerakan Muwahhidin berusaha mendobrak segala bentuk kemusyrikan dan kufarat dari kehidupan umat Islam. Ia menganggap penting untuk membenahi akidah atau tauhid umat Islam, sebab pada saat itu umat Islam dari segi akidah atau tauhidnya sangat mengkhawatirkan, dan inilah penyebab utama kemunduran umat Islam. Usaha tersebut berhasil dengan lancar karena mendapat dukungan dari penguasa pada waktu itu. Oleh karena itu, pemikiran teologisnya konsen dengan isu-isu purifikasi atau pemurnian akidah. Di antaranya adalah tauhid, yang dibagi menjadi 3, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid hududiyah. Yang pertama yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah sendiri adalah tauhid atau suatu kepercayaan untuk menetapkan bahwa sifat ketuhanan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu diwujudkan dalam mengucap la ilaha illallah. Yang kedua yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dalam akidah ialah kepercayaan bahwa pencipta alam ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ia tidak mengabaikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tauhid hududiyah. Tauhid hududiyah sendiri adalah tauhid dalam petunjuk atas dasar amal ibadah kepada hukum syariat Allah. Selanjutnya, yang kedua yaitu Abdul Aziz bin Abdul bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz adalah tokoh besar dan tokoh terpenting Wahabi setelah Muhammad bin Abdul Wahab, sebab ia memegang beberapa jabatan tinggi di Arab Saudi, di antaranya yaitu qadhi atau hakim di daerah Al-Kharja semenjak tahun 1357 sampai 1371.
tahun 1390 Hijriah sampai 1395 Hijriah, ia menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Madinah, dan ia menjadi Mufti Umum Kerajaan tahun 1414 Hijriah. 3. Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wuhud At-Tamimi adalah seorang tokoh kontemporer yang pandai dalam sains dan fikih. Semakin dikenal dengan nama Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Utsaimin. Ia dilahirkan di kota Unaiza pada tahun 1928. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Hay'ah Kibarul Ulama, atau di Indonesia biasa disebut juga dengan Majelis Ulama Indonesia. Jika di Kerajaan Saudi Arabia, sebutannya yaitu Hay'ah. Dia wafat pada tahun 2001 di Jeddah dan disolatkan di Masjidil Haram dan dimakamkan di pemakaman Al-Ad Mekah, Arab Saudi. Yang keempat, Muhammad Nasruddin Al-Albani. Syekh Muhammad Nasruddin At-Tauhul Albani, sebutan Al-Albani ini merujuk kepada kawasan asalnya yaitu Albania. Ia lahir pada tahun 1914 di Asekdora, Albania. Syekh Al-Albani adalah seorang ulama akbar Sunni dan asli berdarah Balkan atau Eropa. Ia menghasilkan banyak karya monumental, di antaranya yaitu hadis dan fikih, serta banyak menjadi rujukan oleh ulama-ulama Islam di masa sekarang. Ia pernah menjadi dosen selama 3 tahun di Universitas Islam Madinah dan belakangan dilanjutkan dengan menjabat sebagai Dewan Tingkat 8 Universitas Islam Madinah. 5. Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan adalah seorang syekh, orang alim yang merupakan anggota kehormatan dari Komite Tetap bagi Penelitian dan Fatwa Islam di Arab Saudi sejak 15 Rajab 1412 Hijriah. Jabatan penting Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan di Kerajaan Arab Saudi adalah 1. Dosen Institut Pendidikan Riyadh, 2. Anggota dan dosen Fakultas Lajnah Syariah, Daimah Fakultas Lil Buhuth Usluhud Iftadin atau Komite Mahkamah Tetap Riset Syariah Ilmiah Fatwa. Yang ketiga, anggota Mekah Hay'ah Kibaril Ulama dan Komite Fiqh Rabiatul Alam Islamiyah. Yang keempat, anggota Komite Pengawas Duat Haji. Yang kelima, Ketua Lajnah Daimah Lil Buhuth wal Iftah. Yang keenam, imam, khatib, dan pengajar di masjid, dan lain-lain. Yang keenam, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibril. Syekh Ibnu Jibrin dilahirkan pada tahun 1352 Hijriah di salah satu perkampungan daerah Al-Kuwaiyah dan tumbuh berkembang di kota Arin. Beliau mulai belajar pada tahun 1359 Hijriah, sekalipun terlambat menyelesaikan studinya dari waktu yang semestinya karena tidak adanya madrasah tingkat lanjut di sana. Akan tetapi, beliau tetap menekuni Al-Quran. Saat berusia 12 tahun, ia belajar menulis dan kaidah imla secara tradisional. Kemudian, beliau mulai menghafal Al-Quran sehingga berhasil menghatamkannya pada tahun 1367 Hijriah. Setelah mengetahui tokoh-tokoh Wahabi, kita juga harus mengetahui tentang perkembangan Wahabi. Melihat sejarah Salafi Wahabi, mulai generasi pertama muncul pada abad ke-4 Hijriah, lalu dibangkitkan kembali pada abad 7 Hijriah oleh Ibnu Taimiyah, dan terakhir mengalami kelahiran kembali pada abad ke-12 Hijriah lewat Muhammad bin Abdul Wahab. Maka bisa dikatakan bahwa gerakan Salafi Wahabi lahir sebagai sebuah upaya untuk mereformasi umat yang sedang mengalami kehancuran, baik secara spiritual, moral, dan sosial. Gerakan Salafi Wahabi ini selalu hadir di saat umat Islam mengalami masalah, baik dari segi keagamaan, sosial, politik, dan sebagainya. Seperti Ahmad bin Hambal yang muncul pertama kali di kala
akidah Islam mengalami goncangan akibat jayanya Mu'tazilah yang teologinya sangat rasional dan falsafi, yang dianggap menyimpang dari ajaran akidah generasi Islam awal atau salaf. Kemudian, pada masa kebangkitan kedua di era Ibnu Taimiyah ini, di mana ajaran akidah generasi Islam awal salaf mulai berkembang. Peradaban Islam di Baghdad dihancurkan oleh tentara Mongol, dan terakhir di era Muhammad bin Abdul Wahab, di mana Islam mengalami kemunduran dan titik nadir peradaban dengan banyaknya wilayah Islam yang dijajah oleh kolonialisme Barat. Tidak hanya berkembang di Arab saja, tetapi Wahabi juga berkembang di Indonesia. Perkembangan Salafisme atau Wahabisme di Indonesia diawali oleh gerakan-gerakan perlawanan Padri di Sumatera Barat. Perang Padri di Sumatera Barat itu perang antara kaum adat, dan selain itu juga ada ormas-ormas Islam yang lahir di awal abad 20 seperti Persatuan Islam atau Persis, Al-Irsyad, dan Muhammadiyah. Gerakan-gerakan ini berbasis pada purifikasi dan tajdid, seperti gerakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kampanye anti-TBC, TBC itu singkatan dari tahayul, bid'ah, dan kufarot, dan pembuka pintu ijtihad. Gerakan-gerakan lainnya pada dasarnya juga dianggap sebagai gerakan ulama salaf, tetapi teologinya sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang dikenal dengan istilah logika. Sementara itu, para ulama yang menyatakan diri mereka sebagai ulama salaf mayoritas tidak menggunakan pemikiran dalam membicarakan masalah teologi atau ketuhanan. Dalam perkembangan tumbuh dan berkembangnya berikutnya, sejarah mencatat aliran bahwa mazhab gerakan atau Salafi Wahabi, kelompok paham yang sering mengatakan bahwa dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, dilekatkan sunnah tersendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian juga presentasi dari kelompok 8. Semoga sedikit ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.